Shinchan. Hari ini kita makan siang di luar yuk. Cuma menjawab dengan kentut anak nakal. Halo guys, Hello, motherfucker. apakah kamu suka film kartun? Atau mungkin kamu lebih suka aku? Hah? Astagfirullahaladzim. Film kartun atau animasi memang menjadi tontonan yang paling banyak diminati. Tidak hanya anak-anak saja yang suka dengan film kartun, tapi anak remaja pun gak jarang yang suka dengan film animasi dan film kartun. Selain karena karakter-karakternya yang lucu dan menggemaskan, ceritanya juga mudah dipahami dan sangat menghibur. Mungkin kamu sering bahkan pernah menonton film animasi anak-anak. Di balik ceritanya yang menghibur, ternyata ada beberapa kisah mengerikan di balik karakter-karakter film kartun tersebut. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa kisah mengerikan di balik karakter film kartun. Hello Kitty, godain abang dong. Hello, motherfucker. Hello Kitty merupakan karakter kartun kucing betina yang pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1974. Karakter kucing lucu ini diciptakan oleh perancang asal Jepang bernama Shimizu Ikuko. Namun siapa sangka, karakter kucing berwarna putih yang memiliki ciri khas pita di bagian salah satu telinganya ini ternyata memiliki kisah yang mengerikan. Menurut legenda, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Dikatakan bahwa ibu ini memiliki seorang anak perempuan, by the way, jomblo nggak bu? Yang mengidap kanker mulut. Kalau gitu sama ibunya aja deh, lumayan juga. Yang pada saat itu belum ada obatnya. Sang ibu mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit kanker anak kesayangannya itu. Sekian lama usaha sang ibu untuk menyembuhkan penyakit anaknya, sang ibu pun merasa putus asa dengan kondisi anaknya yang tak kunjung sembuh. Menurut cerita sang ibu, menemui iblis untuk meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan. Iblis pun meminta syarat agar dibuatkan karakter iblis yang bisa diterima semua orang. Karena rasa sayang terhadap anak, sang ibu pun menyetujui perjanjian tersebut. Ketika anaknya sembuh, sang ibu menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty. Kata Kitty di Cina memiliki arti devil atau iblis. Jadi, nama Hello Kitty berarti Hello Devil. Karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut menggambarkan kondisi anaknya dulu yang terkena kanker mulut. Telinganya yang runcing diibaratkan sebagai tanduk iblis, dan banyak orang yang menganggap kalau Hello Kitty adalah putri iblis. Masha and the Bear. Film serial kartun terkenal Masha and the Bear menjadi tontonan yang populer di Indonesia. Serial animasi Masha and the Bear merupakan film animasi Rusia yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2009. Karakternya yang lucu dan ngeselin membuat Masha banyak digemari anak-anak. Serial animasi Masha and the Bear diambil dari kisah nyata 22 tahun silam. Kelakuan konyolnya bersama sang beruang mampu menarik perhatian anak-anak dan anak remaja. Animasi Masha and the Bear merupakan serial yang sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang seekor beruang sirkus. Diceritakan bahwa seorang anak perempuan yang sangat menyukai sirkus mengajak orang tuanya untuk menonton sirkus. Saat menonton sirkus, anak perempuan itu lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang asik menonton pertunjukan. Anak perempuan itu pergi dengan sembunyi-sembunyi ke suatu tempat di belakang panggung yang ternyata adalah kandang dari seekor beruang berukuran besar. Malangnya, anak perempuan itu tewas dimakan oleh beruang sirkus yang sedang kelaparan. Mengetahui anak dimakan beruang, sang ibu malah mengadakan syukuran di rumahnya. Sorry. Mengetahui anak tewas dimakan beruang, kedua orang tuanya mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri. Dalam serial Masha and the Bear, orang tua Masha tidak diperlihatkan. Ia hanya berpetualang sendiri dan ditemani oleh seekor beruang. Karakter beruang diciptakan untuk menghormati anak perempuan yang sangat menyukai beruang sirkus. Фу, не-не-не, я и вкусней накошеварю. Crayon Shinchan.
Di balik kelucuan Shinchan, karakter ini juga menyimpan kisah nyata yang sangat menyedihkan. Karena serial ini diambil dari kesedihan seorang ibu yang kehilangan dua anaknya lantaran sebuah kecelakaan. Sang ibu mengalami depresi yang sangat kuat, dan pasca meninggal kedua anaknya itu, ia menemukan keharusan anak dan merasakan jika kedua anaknya tersebut masih ada. Kecelakaan terjadi saat anak pertamanya hendak menolong anak keduanya yang akan tertabrak mobil. Namun, keduanya justru meninggal bersamaan dalam kecelakaan yang sama. Shinchan? Shinchan? Hari ini kita makan siang di luar yuk. Jangan menjawab dengan kentut. Ariel Mermaid. Animasi produk Disney berjudul The Little Mermaid diproduksi pada tahun 1989. Karakter utama dalam animasi tersebut adalah putri duyung yang bernama Ariel dan menjadi salah satu karakter princess yang disukai anak-anak. Tak disangka, putri duyung cantik berambut merah ini juga menyimpan kisah yang mengerikan. Dikisahkan, Ariel sang putri duyung cantik menjelma menjadi manusia dan dibekali sebuah pisau yang disembunyikan di balik rambut panjangnya. Pisau itu digunakan untuk melindungi dan membunuh siapa saja yang mengetahui identitas Ariel yang sesungguhnya. Ia harus melakukan itu untuk melindungi jati dirinya serta untuk keselamatan spesies di bawah laut agar tidak menjadi buruan manusia. Lalu dalam kisah cintanya, Ariel bertepuk sebelah tangan. Ia jatuh hati pada seorang pangeran hingga di penghujung kisah cintanya, sang pangeran meninggalkan Ariel dan lebih memilih untuk menikahi gadis lain. Karena patah hati, Ariel lalu bunuh diri dengan pisau yang sering ia bawa. Hey Arnold. Hey Arnold menceritakan kehidupan anak sekolah bernama Arnold dan teman-teman bermainnya. Arnold yang memiliki bentuk kepala seperti bola rugby, dia hidup dengan kedua pasangan yang ia anggap kakek dan neneknya. Walaupun kejadian yang sesungguhnya adalah kedua pasangan yang sudah tua itu merupakan orang tua kandungnya. Arnold hanya mengetahui kalau orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat, dan dirinya menganggap kini dirawat oleh kakek dan neneknya. Kisah Hey Arnold sebenarnya merupakan cerita animasi yang diangkat dari dunia nyata yang terkenal di seluruh dunia. When you're dreaming with a broken heart, Rugrats. Serial animasi anak-anak 90-an ini pernah ditayangkan di Indonesia pada tahun 2000-an awal di LaTV. Rugrats merupakan serial TV animasi Amerika Serikat yang diproduksi oleh Nickelodeon pada tahun 1991 sampai 2004. Kartun yang menceritakan sekumpulan bayi anak-anak ini ternyata memiliki kisah kelam di balik ceritanya yang lucu. Menurut cerita, kehidupan di serial animasi Rugrats merupakan imajinasi dari Angelica, seorang anak perempuan nakal dan manja. Bayi hayalan Angelica yang pertama adalah Chucky, yang ternyata sudah meninggal bersama dengan ibunya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inilah yang menyebabkan ayah Chucky terlihat gugup terus-menerus. Bayi hayalan kedua adalah Tommy, yang ternyata juga sudah meninggal. Itulah penyebab ayah Tommy yang selalu ada di ruangan bawah tanah yang selalu membuat mainan khusus anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup. Selanjutnya, bayi hayalan yang ketiga adalah si kembar Phil dan Lil, yang sebenarnya mereka juga sudah meninggal karena aborsi. Angelica tidak mengetahui dengan pasti apa jenis kelamin kedua anak kembar tersebut. Saat Angelica dewasa, ia menjadi pecandu narkoba dengan skizofrenianya yang bertambah buruk dan membuat imajinasi semasa kecilnya muncul kembali, dengan membawa bayi-bayi hayalannya yang membuat ia menjadi dewasa juga. Tunggu guys, sebelum beranjak, gimana kalau kita dangdutan dulu?
Lumayan buat nambah-nambah durasi. Musik. Seluruh